Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin, yang sekali ini kita akan memberikan informasi terkait NDSN, bahwasanya ada banyak kendala ketika NDSN itu tidak muncul atau tidak aktif. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara mengatasinya. Di sini sebelumnya para operator atau para penonton, saya minta maaf ketika nanti di dalam penjelasan saya kurang memahami atau kurang dipahami. Saya minta maaf ya, karena itu adalah kemampuan saya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Kali ini saya akan memberikan info ya terbaru terkait NDSN yang tidak muncul ya. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah mempunyai data atau siswa ya. Jadi di sini saya akan memberikan caranya. Yang pertama adalah jadi di sini ada banyak kendala terkait dengan NDSN. Jadi cara mengatasi sudah punya NDSN tapi tidak dibaca ya, tidak diperbal atau tidak terbaca di perbal PD ya, atau kosong. Nah, di sini saya akan memberikan caranya bagaimana nanti solusinya pasti ada. Oke, kita lanjut saja pada tutorialnya. Jadi penyebabnya, jadi teman-teman itu pasti ada penyebabnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama kita apa saja yang menjadi kendala di NDSN nya. Tentunya di sini NDSN adalah nama yang unik ya, atau nama yang harus ada pada di peserta didik ya. Jadi NDSN dari peserta didik yang sudah terisi di aplikasi pendataan, dalam kurung di sini Depodik atau MS, namun tidak muncul di aplikasi Perpal PD ya. Di sini tidak terbaca di Perpal PD, kemudian masuk di situ NDSN kosong ya, seperti itu ya. Jadi banyak kendala terkait dengan NDSN, diantaranya adalah NDSN tidak muncul atau kosong di Perpal PD ya. Kemudian jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu teman-teman ketika merekam data ulang, dalam kurung tidak tarik data ketika registrasi. Ketika registrasi masuk peserta didik di aplikasi pendataan, seperti itu. Jadi saat merekam, teman-teman itu diperhatikan ya, diperhatikan bahwasanya dalam hal ini bisa fatal ya, bisa tidak masuk ketika merekam data ulang, tidak tarik data ketika registrasi masuk peserta didik di aplikasi pendataan ya. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati dalam penginputan data siswa ya. Namun di sini mekanisme ini akan ya, mekanismenya apa? Di sini mempunyai mekanisme. Jadi mekanisme ini akan menyebabkan data peserta didik menjadi ganda dan kolom NDSN menjadi kosong dengan kondisi apa? Nah, di sini kondisinya pasti ada ya. Kemudian setelah itu nah di sini jika di sini
Jika pendataan saat merekam data ulang, data yang direkam tidak lengkap atau kosong, sebagian atau ada beberapa variabel data yang direkam berbeda dengan data pada arsip Pusdatin atau berbeda dengan data pada pendataan satuan pendidikan sebelumnya. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya jadi di sini karena apa? Ya, di sini tentunya teman-teman itu ada kesalahan ya ketika menginput. Di sini karena ada kemiripan data ya. Sistem akan menilai bahwa ini merupakan siswa yang berkemungkinan sama, sehingga perlakuannya akan mengosongkan kolom NISN. Jika variabel data yang direkam sangat berbeda, sistem akan menilai bahwa ini merupakan siswa beda, sehingga perilakuannya akan diterbitkan NISN baru. Seperti itu. Jadi hati-hati ya ketika menginput siswa baru, karena NISN ini adalah mencantumkan benar-benar siswa ada ya. Kemudian setelah itu di sini untuk permasalahan ini solusinya. Nah, di sini ada solusi terkait dengan permasalahan apa-apa yang telah dibacakan tadi. Tentunya ada solusi ya. Di sini solusi ya. Solusi adalah hal yang terbaik. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama ya, ini solusi yang pertama. Satu, cek terlebih dahulu status NISN yang akan diklaim pada halaman NISN data Kemendikbud ya. Ini salah satu cara. Kemudian yang kedua, jika statusnya NISN tidak aktif dalam kurung sudah dikeluarkan dari pendataan satuan pendidikan sebelumnya, maka dapat langsung mengajukan klaim NISN melalui menu edit NISN pada Perpal PD. Karena syarat untuk mengajukan klaim NISN yaitu NISN yang diklaim haruslah yang berstatus tidak aktif ya pada pendataan satuan pendidikan. Nah, solusi yang kedua. Kemudian solusi yang selanjutnya, ini solusi yang ketiga. Jika status NISN-nya aktif, nah di sini yang kedua, aktif, NISN itu aktif dalam kurung belum dikeluarkan dari pendataan satuan pendidikan sebelumnya, bisa langsung berkoordinasi dengan operator satuan pendidikan sebelumnya untuk mengeluarkan NISN atau mengeluarkan siswa tersebut dari pendataannya. Baru setelah itu dapat mengajukan klaim NISN. Nah, solusi yang ketiga. Oke, selanjutnya solusinya. Di sini solusi yang keempat, bahwasanya jika kondisi tertentu, poin ketiga,
tidak terdapat dilakukan, maka dapat melaporkan ke Pusdatin melalui ULT ya, Kemendikbudristek ya, berdasarkan pengajuan dari Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan terkait. Nah, itu solusi yang terakhir ya, yang nomor 4. Nah, itu cara ya, bahwa ada solusinya. Dari beberapa permasalahan itu ada solusi. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah terima kasih yang telah sudi atau yang telah menonton video operator Al-Amin. Semoga bisa membantu dengan adanya info ini. Oke, sebelumnya ditutup, kita untuk minta dukungannya agar berkembang channel ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu dengan apa yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.